Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahil qail wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di Syiar Malam Channel. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk membahas eh, hal-hal yang aktual ya yang di dunia yang terjadi di dunia Islam, eh, yang menjadi kewajiban kita ya, sebagai bentuk kepedulian kita, kehirauan kita terhadap apa yang terjadi di dunia Islam. Karena sesungguhnya umat Islam ini adalah umat yang satu, ummatun wahidatun. Kali ini kita akan membahas eh, salah satu konflik ya yang hingga saat sekarang ini terus terjadi. Bisa disebut salah satu eh, wilayah atau negara yang terus-menerus konflik ini adalah eh, Sudan ya. Ada beberapa konflik-konflik yang pernah terjadi di eh, Sudan ya, eh, mulai dari masa kolonial Inggris, saat Inggris mendirikan pemerintahan bersama. Inggris dan Mesir mendirikan pemerintahan bersama. Nah, Inggris waktu itu menguasai wilayah utara yang sebagian besar adalah dari Arab dan Muslim, sementara selatan Afrika dan dikenal eh, beragama Kristen dan animis ya, yang ini kemudian diabaikan oleh Inggris. Jadi kebijakan politik Inggris yang diskriminasi tersebut antara utara dan selatan inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu ya konflik di waktu-waktu yang akan datang, sehingga muncul ketimpangan politik dan ekonomi. Jadi kesenjangan antara Sudan Utara dan Sudan Selatan ini tidak bisa lepas dari kebijakan Inggris ya, eh, yang saat itu masih menguasai wilayah Sudan. Nah, ketika kemerdekaan terjadi juga perang saudara. Perang saudara pertama itu terjadi tahun 1955 sampai 1972 antara utara dan selatan ya. Eh, Konflik terus berlangsung dari kudeta ke kudeta. eh, Tahun 1983 Presiden Ja'far Nimeri itu membatalkan otonomi selatan ya. Dan ini kemudian menyebabkan perang saudara yang kedua. Kemudian 1989 Omar al-Bashir mengambil alih kekuasaan lewat kudeta. Lebih kurang 30 tahun ini Omar al-Bashir berkuasa dengan tangan besi. Terjadi tahun 2003 terjadi pecah konflik di Darfur ya. Eh, Pasukan pemerintah dituduh telah melakukan pembantaian besar pada waktu itu. Nah, tahun 2011 terjadi referendum, Sudan Selatan merdeka. Nah, tahun 2019 terjadi gelombang protes rakyat menggulingkan Bashir ya. Dibentuklah pemerintahan sipil militer pada saat itu, di bawah pemerintahan Hamdok. Nah, tapi kemudian ini tidak bertahan lama. Tahun bulan Oktober 2021, Jenderal Abdul Fattah al-Burhan itu menggulingkan pemerintahan transisi. Kemudian kembali ke pemerintahan militer. Tidak hanya itu, terjadi ketegangan ya antara kelompok paramiliter RSF, Rapid Support Forces, pimpinan Muhammad Hamdan Dagalo
Yang ini sebenarnya bentukan Omar Bashir juga, ya. Terjadilah perang saudara hingga sekarang ketika tahun 2023 pecah perang antara militer Sudan, ya SAF dengan eh, milisi cepat, ya para militer RSF di bawah pimpinan Dagalo. Nah, konflik meluas hingga ke Darfur dan Al-Fasir. Ribuan tewas, meninggal dunia, jutaan mengungsi. Nah, baru-baru ini saja terjadi pertempuran besar di Al-Fasir yang ini menjadi titik krisis kemanusiaan baru, ya. Itu sebagai gambaran bagaimana konflik yang terus-menerus terjadi di Sudan, ya. Eh, yang terbaru kalau kita lihat media massa telah memberitakan kejahatan yang mengerikan yang terjadi di kota Al-Fasir, Sudan, di wilayah Darfur. Terjadi pembunuhan, pemerkosaan, dan pengusiran, ya, yang menyebabkan ribuan keluarga harus mengungsi. Nah, menurut eh, catatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, 782 warga sipil terbunuh. Sementara kalau dalam catatan Al Jazeera itu 1.500 yang terbunuh, ya. Militer Sudan sendiri menyatakan korban yang terbunuh mencapai 2.000 orang selama pengambil alihan kota tersebut oleh RSF, ya. Eh, Sebelum kita masuk ke materi, kita perlu tekankan, ya, bahwa Islam tentu tidak membenarkan, ya, semua hal ini terjadi, ya, karena Islam adalah agama yang sangat menghargai eh, nyawa manusia, nyawa seorang Muslim. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya ahwan Allah min qatli rajulin muslim. Jadi hancurnya bumi beserta isinya ini adalah lebih ringan bagi Allah dibanding dengan terbunuhnya nyawa seorang muslim. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Jadi tidak halal atau tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti sesama muslim. Apalagi kemudian membunuhnya. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ini suatu sikap Islam, ya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Kullu muslimi alal muslimi haramun wa damuhu wa maluhu wa irduhu." Jadi seluruh diri seorang muslim itu adalah haram atas muslim yang lain, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Bahkan salah satu isi khutbah perpisahan Rasulullah yang dikenal dengan Haji Wada, itu salah satu wasiat Rasulullah itu adalah larangan keras menumpahkan darah dan merampas harta atau menodai kehormatan sesama muslim. Jadi apa yang terjadi di Sudan, ya, meskipun di sana ada orang-orang muslim, bahkan konflik juga terjadi antara sesama muslim, itu sesungguhnya tidak mencerminkan Islam. Ini kita perlu sampaikan terlebih dahulu. Eh, Perlu kita catat, dan ini sepertinya menjadi pola, ya, bahwa konflik-konflik itu sering terjadi di negeri yang kaya. Karena negeri yang kaya ini seperti Sudan ini kemudian menjadi medan rebutan, ya, antara kekuatan-kekuatan negara-negara besar di dunia. Singkatnya, secara geopolitik letaknya sangat strategis di jantung jalur perdagangan dunia dan memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Ada emas, minyak, gam arabic, lahan subur, ya. Eh, karena
beberapa wilayah Sudan itu berada di sekitar kawasan Sungai Nil ya, yang dikenal subur. Tidak hanya itu, ada potensi ideologis Islam yang besar yang ditakuti Barat di sana. Kalau melahirkan kekuatan politik Islam yang mandiri. Jadi bisa kita lihat hampir di wilayah-wilayah yang tiga hal ini ada ya. Letaknya strategis, kekayaan alamnya luar biasa, ada ideologi Islam yang kuat di sana, meskipun dalam bentuk potensi. Barat biasanya tidak berdiam diri, Barat melakukan intervensi, dan itu berarti adalah konflik gitu ya. Secara geopolitik kalau kita lihat, Sudan terletak di Afrika Timur ya, berbatasan dengan tujuh negara, karena itu sangat strategis ya. Mesir, Libya, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, Ethiopia, dan Eritrea. Tidak hanya itu, Sudan memiliki akses langsung ke Laut Merah. Ya, ini jalur penting perdagangan global, global dan militer ya, yang menghubungkan Afrika, Asia, dan Eropa. Dan akses laut ini sangat penting, terutama dalam perdagangan-perdagangan dalam skala besar ya. Letaknya juga dekat dengan terusan Suez dan Teluk Aden, yang menjadikannya sangat strategis bagi kekuatan dunia. Maka tidak mengherankan Amerika, Rusia, Eropa, Inggris itu sangat berkepentingan untuk mengamankan rute energi dan perdagangan yang melewati Sudan ini. Bisa disimpulkan Sudan sangat strategis karena menjadi pintu gerbang Afrika ke Timur Tengah dan Samudra Hindia. Eh, Kekayaan alamnya juga sangat besar ya, baik yang sudah dieksploitasi maupun yang masih belum tersentuh. Emas, Sudan menjadi salah satu negara pengekspor eh, emas, menjadi salah satu komoditas ya yang terbesar diekspor oleh Sudan. Dan ini yang menjadi rebutan militer dan kelompok bersenjata ya untuk membiayai mesin-mesin perang mereka. Sudan juga di dalam mengandung minyak bumi dan gas alam, terutama di wilayah selatan, ada tembaga, besi mangan, kromium, dan uranium eh, yang sangat potensial. Sumber daya pertaniannya juga luar biasa. Sudan memiliki tanah subur luas di sepanjang Sungai Nil. Ini cocok untuk kapas, gandum, tebu, dan biji-bijian. Potensi besar sebagai lumbung pangan Afrika dan Timur Tengah. Ada yang juga disebut dengan eh, gam Arabic ya, atau ini Sudan memproduksi 70% pasokan dunia dari getah akasia ini. Ini sangat vital bagi industri makanan, farmasi, dan kosmetik global, termasuk komoditas strategis yang diperebutkan. Dari segi potensi dari segi potensi ideologi Islam, jadi mayoritas penduduk penduduk Sudan ini adalah eh, Muslim ya, Ahlussunnah wal Jamaah ya. Sekitar 90 sampai 95%, dan memiliki sejarah panjang gerakan Islam politik, termasuk jatuh bangun pendirian syariat Islam dalam pemerintahan. Meskipun ada yang benar-benar memang ingin menegakkan syariat Islam, ada juga yang menjadikan penegakan syariat Islam itu sebagai alat politik. Ya, ada juga yang seperti itu. Sampai di sana juga terdapat gerakan Islam modern seperti Hizbut Tahrir. Ya, banyak ulama dan mahasiswa Islam yang aktif membahas konsep khilafah dan persatuan umat di Sudan, sehingga dianggap sebagai salah satu pusat kebangkitan Islam di Afrika. Potensi ideologis ini yang menyebabkan Sudan menjadi penting secara ideologis dan strategis. Eh, Kalau Sudan kuat dan menjadi basis Islam yang kuat, Sudan ini bisa menjadi model negara Islam di Afrika Timur. Inilah yang membuat Sudan diperebutkan oleh banyak pihak, terutama tentunya Amerika dan sekutunya yang tetap ingin mempertahankan pengaruh ekonomi militer di Laut Merah, termasuk ideologi.
Jangan lupa juga ada Inggris dan negara Eropa yang berusaha mempertahankan pengaruh lama mereka meskipun sudah berkurang di wilayah Sudan ya. Sementara Rusia juga ada keinginan untuk membangun pangkalan laut di Port Sudan. Eh, Cina juga terutama sebelum masa Umar Bashir diperkarakan ya dan dijatuhkan, banyak investasi yang dilakukan oleh Cina ya. Uni Emirat Arab dan Saudi tertarik pada sumber energi dan lahan pertanian, termasuk emas. Ini yang juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok senjata lokal dan militer untuk berebut kendali ya atas sumber daya, terutama emas dan minyak. Inilah yang dalam politik internasional sering disebut dengan eh, kutukan ya, tanda kutip ini kutukannya sumber daya alam, resource curse ya. Jadi negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak, emas, gas atau mineral justru mengalami konflik, kemunduran akibat korupsi, ketidakstabilan politik, ya, dan jarang sekali yang makmur, ya. Penyebab utamanya itu, ya, tentu karena faktor kekayaan alam tadi, korupsi dan perebutan rente ekonomi oleh elit politik dan militer, dan jangan lupa campur tangan asing ya yang ingin menguasai sumber daya alam. Ditambah lagi lemahnya institusi dan tata kelola pemerintahan. Eh, ini bisa kita lihat di beberapa negara ya, seperti Sudan yang terjerat konflik, Nigeria, penghasil minyak terbesar di Afrika, namun korupsinya juga masif dan kekerasan etnis merajalela. Venezuela, Republik Kongo, misalkan, Irak dan Libya kaya minyak, tapi juga hancur akibat perang dan intervensi asing. Eh, itu menjadi latar belakang apa yang terjadi di Sudan dan sekarang apa yang saat ini terjadi di Sudan ya. Eh, dalam sebagai latar belakang RSF atau pasukan milisi cepat, pimpinan Hamdan Dagalo atau Hemeti itu menguasai kota Al-Fashir, ibu kota Darfur Utara setelah pengepungan selama setahun. Nah, dengan jatuhnya kota itu, RSF kini menguasai seluruh Darfur. Sementara tentara Sudan di bawah Al-Burhan hanya menguasai bagian timur. Nah, ini tentu bukan hal yang terjadi eh, demikian saja. Penguasaan ini terjadi bersamaan dengan rencana gencatan senjata yang diinisiasi Amerika melalui kelompok empat yang terdiri dari Amerika, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Mesir ya. eh, Perlu kita catat bahwa penyerahan Al-Fasir itu sebenarnya bukan kekalahan perang, bukan akibat kalah perang, ya. Artinya bukan karena tentara Sudan itu kalah perang dari tentara milisi cepat ini, karena RSF tidak memiliki kekuatan militer yang besar sebagaimana tentara Sudan untuk menaklukkan kota itu. Nah, tentara Sudan itu menarik diri itu atas perintah pimpinan eh, mereka yaitu Al-Burhan dengan alasan taktis dan menghindari kehancuran. Jadi hal ini menjadi indikasi yang terjadi itu adalah penyerahan penyerahan disengaja ya. Jadi bukan dalam bentuk kekalahan militer. Dan ini sering terjadi ya, terutama perang-perang yang diinisiasi oleh negara-negara Barat dengan eh, pelakunya itu adalah agen-agen mereka ya. Seperti halnya saat terjadi perang antara Mesir dan eh, Israel, itu hampir saja sebenarnya tentara Mesir itu berhasil mengalahkan Israel. Tapi kemudian pada waktu itu Presiden Mesir Anwar Sadat memerintahkan untuk menarik pasukan ya atas instruksi Amerika. Jadi hal-hal seperti ini hal-hal yang eh, terulang ya. Hal ini bisa kita lihat dari pernyataan resmi dari Al-Burhan sendiri ketika dia mengatakan
rakyat Sudan dan angkatan bersenjata akan menang. Ia menegaskan bahwa keputusan pimpinan di kota Al-Fasir adalah untuk meninggalkan kota tersebut karena kehancuran sistematis yang dialaminya. Justru pembunuhan-pembunuhan itu semakin besar saat tentara Sudan meninggalkan kota Al-Fasir, ya. Pemerintah Al-Burhan itu sesungguhnya tidak memberikan dukungan kepada pasukan pasukan di Al-Fasir, ya. Jadi selama pengepungan setahun, ya, pasukan Sudan di Al-Fasir tidak mendapatkan bantuan logistik maupun militer dari pusat. Nah, ini memperkuat dugaan bahwa pemerintah sebenarnya sengaja membiarkan kota itu jatuh sesuai dengan rencana, ya. Dan itu rencana itu tidak bisa dilepaskan dari rencana yang dirancang oleh Amerika, ya. Jadi kejatuhan Al-Fasir ini terkait langsung dengan negosiasi yang dilakukan di Washington. Jadi saat kota jatuh di Washington sedang berlangsung pertemuan antara perwakilan Al-Burhan dan Hemeti atas undangan Amerika. Dalam 2 atau 3 hari setelah pertemuan, Al-Fasir diserahkan ke RSF. Jadi ini menunjukkan bahwa penyerahan kota ini dibuat oleh Washington, ya, dibuat inisiasi Washington dan langsung dieksekusi di lapangan. Ini dinyatakan dalam Al-Arabiyah, gitu, ya. Eh, dan juga perlu kita perhatikan terkait dengan penyerahan Al-Fasir ini kepada RSF, ada pertemuan kuartet pada 12 September 2025 yang menyatakan bahwa pemerintahan Sudan harus melalui transisi inklusif dan transparan. Kemudian mengakui dua pihak konflik secara setara termasuk RSF. Jadi dengan ini sebenarnya Amerika melegitimasi RSF sebagai pihak yang sah dalam politik Sudan, bukan sebagai pemberontak. Ada beberapa media yang memberitakan hal ini. Nah, jadi gencatan senjata itu sebenarnya pengakuan atas kekuasaan RSF di Darfur, ya. Jadi setelah Al-Fasir dikuasai, Amerika mendorong gencatan senjata 3 bulan agar tentara Sudan tidak merebut kembali kota itu. Nah, gencatan ini berarti pengakuan de facto atas kekuasaan RSF di seluruh Darfur. Sebelumnya, pada Februari 2025, pemerintah separatis Hemeti itu eh, diumumkan di Nairobi, ya, dan kini berpindah ke Al-Fasir sebagai basis resmi. Jadi, memang ini sudah Darfur ini sudah disiapkan untuk menjadi satu negara, ya. Eh, Tidak heran kalau Amerika itu tidak mengecam, ya, secara langsung aksi RSF ini. Amerika melalui eh, utusan khusus mereka untuk Sudan, Mustad Paulus, menyatakan kedua belah pihak telah menyetujui gencatan senjata kemanusiaan 3 bulan. Pembahasan teknis dilakukan di Washington. Jadi Amerika menampilkan diri sebagai pembawa perdamaian padahal mengatur jalannya konflik dan pembagiannya. Jadi ini semua menegaskan bahwa yang terjadi eh, di Darfur itu bukanlah kekalahan pasukan, tapi penyerahan wilayah tersebut eh, setelah sebelumnya ada beberapa kesepakatan-kesepakatan yang diinisiasi oleh Amerika. Ini sesungguhnya merupakan peta jalan yang sudah dirancang, ya. Pemerintah Sudan tidak keberatan terhadap keberadaan pasukan dukungan cepat RSF di wilayah Darfur. Mantan Menteri Luar Negeri eh, Sudan Ali Yusuf diberhentikan dari jabatannya itu karena membocorkan rahasia ini. Ketika dia tanggal 18, ketika dia pernah menyatakan sebagaimana disampaikan oleh salah satu media, penarikan pasukan dukungan cepat merupakan hasil kesepakatan sebelumnya. Kita punya dua pilihan, berperang hingga ada yang kalah, atau menjalankan inisiatif yang diajukan kepada RSF, yakni mereka mundur ke daerah tertentu yang menerima mereka, yaitu basis suku mereka. Dan Darfur ini adalah basis suku dari
eh, tentara pasukan milisi cepat ini. Jadi ini sudah dibicarakan dan diberitakan oleh media pada tanggal 18 April 2025. Jadi sekali lagi ini merupakan peta jalan yang memang sudah dirancang. Jadi kalau Burhan seolah-olah mengatakan ini eh, tidak bukan kehendak pemerintahan Sudan, itu merupakan omong kosong, gitu ya. Nah, apa tujuan dari semua ini? Itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Amerika untuk memisahkan Darfur. Rencana ini melanjutkan pemisahan Sudan Selatan. Jadi Sudan itu sebelumnya satu antara ada Sudan saja gitu ya. Kemudian dipisah ada Sudan, ada Sudan Selatan. Yang disebut Sudan itu berarti utara gitu ya. Tapi tetap disebut Sudan. Nah, sekarang Sudan itu mau dibagi lagi ya menjadi satu lagi negara yaitu Darfur. Nah, dua-dua pemainnya ini kalau kita lihat Al-Burhan yang menguasai timur dan tengah Sudan dan Hemeti RSF yang menguasai barat atau Darfur ini sebenarnya sama-sama agennya Amerika atau di bawah kendali Amerika dan sama-sama jenderal-jenderal yang tadinya setia kepada Omar Bashir ya. Dengan demikian Sudan saat ini terbelah menjadi dua entitas politik dan Amerika ingin menstabilkan pembagian ini dengan kedok perdamaian dan bantuan kemanusiaan. Ya, dengan alasan itu Amerika bisa masuk. Ini sudah lama sebenarnya diperingatkan oleh salah satu gerakan Islam di Sudan dan dunia Hizbut Tahrir sejak 2023 sampai 2025 bahwa Amerika menyalakan perang antara dua agennya untuk mempercepat pembagian Sudan. Serangan ke Port Sudan di timur adalah pengalihan perhatian agar tentara menjauh dari Darfur. Nah, kini setelah Al-Fasir jatuh, rencana pemisahan Darfur tinggal menunggu legalisasi politik. Ini yang juga sering diingatkan oleh Hizbut Tahrir kepada rakyat dan militer Sudan bahwa perang ini adalah rekayasa Amerika. Karena itu harus menolak proyek pemisahan Sudan. Ya. Dan sesungguhnya ini merupakan pola berulang ya yang dilakukan oleh Amerika dengan menggunakan resep lama, pecah belah, biarkan berdarah, kemudian seolah-olah datang menolong untuk menguasai. Ini pola yang berulang ya. Maka langkah pertama yang dilakukan oleh Amerika itu adalah ciptakan konflik internal, pecah belah rakyat berdasarkan suku, etnis, militer atau agama. Kalau dulu utara selatan, sekarang RSF, SAF. Tujuannya agar negaranya lemah dan mudah dikendalikan. Kemudian biarkan terjadi kekacauan, ya. Ini bukan tanpa maksud. Jadi Amerika diam atau pura-pura tidak tahu saat terjadi pembantaian dan pelanggaran HAM. Tujuannya nanti mengumpulkan bukti, menekan pihak yang nantinya ingin dikendalikan. Jadi pembantaian-pembantaian itu dibiarkan agar nanti pelakunya itu bisa dikendalikan ya, dengan tudingan melanggar HAM. Nah, nanti Amerika masuk dengan dalih perdamaian dan HAM, seolah-olah menjadi penyelamat lewat tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, atau intervensi kemanusiaan melalui PBB, eh, lembaga-lembaga LSM internasional, dan banyak lagi ya. Tujuannya untuk melegitimasi kehadiran dan pengaruhnya secara formal. Nah, setelah itu dipisahkan atau bentuk wilayah baru seperti Sudan Selatan dulu, kini Darfur berpotensi jadi target berikutnya. Tujuannya apa? Untuk menguasai sumber daya di sana dan untuk menghilangkan pengaruh Inggris. Nah, nanti Amerika, poin yang kelima itu akan mengendalikan pemerintahan yang baru dengan syarat politik, utang, dan bantuan luar negeri. Sangat mungkin pemain-pemain lama yang melakukan pembantaian di eh, wilayah Darfur saat sekarang ini nanti akan jadi pemimpin Darfur, tapi mereka ditekan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang mereka lakukan. Ya, tujuannya tidak lain adalah memastikan Sudan tetap dalam orbit Amerika. Ini resep lama yang
miliki dan dilakukan oleh Amerika, yaitu pecah belah, biarkan berdarah-darah, konflik, kemudian datang menolong untuk menguasai. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dari diskusi kita, apa yang saat ini sedang terjadi di Sudan. Ya, ini kita punya waktu 15 menit untuk berdiskusi lebih lanjut. Ya, saya serahkan lagi kepada Ustadz Azhari. Tafadhol, Ustadz Azhar. Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz, Jazakallah khair. Kita mendapatkan maklumat yang boleh jadi ini tidak terungkap di publik. Nah, ini kita bisa dapat penjelasan ya, detail bagaimana analisa yang terjadi di Sudan dan siapa pemicunya ya. Buat Bapak Ibu, ini kesempatan kita tidak banyak, kita beri hanya terbatas ya untuk beberapa orang saja karena kita punya maksimal sekitar 15 menit. Buat Bapak Ibu yang ingin interaktif langsung, bisa langsung nanti saya send, bertanya langsung ke beliau jika ada yang ingin ditanyakan langsung. Kemudian yang ingin juga bertanya ke kolom komentar bisa juga kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar. Nanti kita mintakan beliau untuk menanggapi pertanyaannya. Jadi sudah ada pertanyaan pertama Ustaz di kolom komentar atas peserta kita Pak Norman. Mas Norman, mengapa rakyat Sudan tidak bersatu dan melawan Amerika Ustaz? Apakah karena kutukan sumber daya alam yang banyak? Ya, Monggo Ustaz. baik. Jadi kutukan sumber daya alam itu bukan maksudnya itu kutukan nyata ya. Itu kutukan tanda kutip untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang seringkali eh, kaya, justru banyak persoalan, konflik di sana. Kalau di Indonesia, misalkan Papua ya, wilayahnya kaya, tapi penduduknya bisa kita lihat ya, konflik terus terjadi. Maka dalam istilah politik itu sering disebut sebagai kutukan sumber daya alam. Kenapa intinya sebenarnya kenapa konflik-konflik itu terjadi? Ya, pertama jelas ya wilayah itu menjadi tempat yang dimangsa ya oleh negara-negara imperialis yang haus akan kekayaan alam yang ada di sana ya. Itulah sebenarnya yang menjadi faktor kenapa konflik terus terjadi di sana. Dan di antara negara-negara imperialis ini juga tentu ada persaingan. Ya, misalkan di Timur Tengah itu yang kerap kali bersaing itu antara Inggris dan Amerika. Pengaruh Inggris yaitu tidak bisa diabaikan sama sekali ya, karena Inggrislah sebelumnya menjadi kolonial lama di wilayah Timur Tengah ya, termasuk di Sudan ya. Eh, jadi pengaruhnya masih ada, walaupun tentu eh, melemah, terutama sejak Perang Dunia Kedua ya. Sementara Amerika ingin berperan optimal ya untuk mengendalikan wilayah-wilayah Timur Tengah ya, termasuk Afrika, termasuk wilayah Sudan ini. Jadi bisa disebut ya, kenapa konflik ini terus terjadi? Karena intervensi negara-negara imperialis ya. Itu faktor eksternalnya ya. Ini tentu tidak bisa dilepaskan dari faktor internal yang ada di wilayah konflik itu, termasuk di Timur Tengah yang mayoritas Muslim ya. Faktor internalnya itu apa? Yang pertama memang wilayah Timur Tengah ini, terutama sejak runtuhnya Khilafah Utsmani ya, bisa disebut menjadi wilayah yang terpecah belah ya. Dan ini merupakan eh, apa namanya hasil dari kesepakatan negara imperialis, terutama Inggris dan Prancis ya, yang dikenal dengan perjanjian Sykes-Picot gitu ya, di mana setelah Perang Dunia Kedua, maaf, Perang Dunia Pertama, wilayah Timur Tengah itu dibagi-bagi oleh dua negara ini eh, dan negara Barat yang lainnya. Eh, Negara seperti eh, Suria itu dikuasai oleh Perancis, Inggris waktu itu menguasai Palestina ya dan wilayah-wilayah Arab ya.
Jadi kondisi terpecah belah ini itu kemudian diabadikan, ya dilegitimasi dengan konsep nation state, ya negara bangsa. Maka wilayah Timur Tengah ini menjadi semakin terpecah. Eh, dan untuk memastikan wilayah ini tidak lagi bangkit dan terpecah, maka sebagian besar penguasa-penguasa dari wilayah-wilayah atau negara-negara yang warisan kolonial itu adalah penguasa-penguasa yang ada dalam kendali negara-negara imperialis tadi. Nah, persaingan antara penguasa yang di sana itu juga menjadi penyebab konflik, ya, ya, penyebab konflik sesama penguasa di sana atau antara agen Inggris dan agen Amerika misalkan. Jadi kondisi itulah yang eh, menyebabkan, ya, terpecah belahnya wilayah-wilayah negeri Islam di sana, terutama termasuk di eh, Sudan, ya. Ditambah lagi memang benar kesadaran politik, terutama kesadaran politik Islam eh, yang 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 bisa disebut eh, bukan lemah, ya, eh, tapi belum menjadi kekuatan yang nyata gitu, ya. Eh, Kenapa kita katakan tidak lemah? Karena sesungguhnya kesadaran itu ada gitu, ya, kesadaran bahwa Timur Tengah itu dijajah itu ada gitu. Tapi kesadaran politik ini belum menjadi gerakan politik yang nyata gitu. Bahwa terjadi beberapa proses perubahan, ya. Proses perubahan itu baru sebatas penggantian rezim. Seperti yang terbaru itu misalkan ada Arab Spring, ya, eh, yang itu menyebabkan perubahan terjadi di Mesir, di Libya, di Tunisia. Tapi itu baru pergantian rezim. Eh, karena itulah kesadaran politik yang dibutuhkan Timur Tengah sekarang, terutama Muslim di sana, eh, haruslah kesadaran politik yang benar-benar didasarkan pada Islam. Jadi perubahan itu harus perubahan yang bukan sebatas pergantian rezim, tapi adalah perubahan yang sifatnya itu lebih mendasar, ya, dari segi ideologi sampai kepada perubahan negara. Dan ini yang eh, harus diperkuat, ya, di eh, wilayah-wilayah Timur Tengah ini. Eh, dan itu sebenarnya semakin menguat saat sekarang ini, ya. Walaupun tentu saja Amerika Serikat dan penguasa-penguasa Arab tidak berdiam diri, ya. Mereka sangat keras, ya, terhadap gerakan-gerakan politik Islam yang ingin membebaskan kaum muslimin dari penjajahan, ya. Jadi kesadaran politik yang belum muncul dalam wujud kekuatan yang nyata ini memang menjadi salah satu penyebab eh, konflik-konflik yang di Sudan itu atau di wilayah Timur Tengah lain terus berlangsung. Sedikit saya tambahkan, ya, ini juga tidak bisa dilepaskan, ya, dari keberadaan tokoh-tokoh agama yang itu tidak sedikit yang memberikan legitimasi, ya, terhadap penguasa-penguasa Timur Tengah yang korup, ya, bahkan memberikan dalil-dalil gitu untuk membenarkan kekuasaan mereka yang korup. Ini menjadi tantangan tersendiri di Timur Tengah, ya. Saya kira itu beberapa faktor, ya, kenapa krisis di Timur Tengah ini termasuk di Sudan itu masih terus berlangsung. Maka ada satu buku yang itu eh, sangat menarik, ya. Buku itu judulnya eh, The Peace That End All the Pieces gitu, ya. Jadi perdamaian yang menghilangkan semua bentuk perdamaian gitu. Jadi yang dimaksud dengan perdamaian di sana itu adalah kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh Barat dengan dalih perdamaian Timur Tengah, termasuk Sykes-Picot itu, Sykes-Picot itu. Itu dianggap sebagai bentuk perdamaian di Timur Tengah. Tapi justru sejak apa yang oleh Barat disebut dengan perdamaian itulah, ya,
dengan runtuhnya Khilafah Utsmani pada waktu itu, itulah yang menyebabkan konflik justru terus terjadi di Timur Tengah itu. Jadi dalam buku itu digambarkan bahwa konflik Timur Tengah ini tidak bisa dilepaskan dari runtuhnya Khilafah Utsmani dan adanya kesepakatan perdamaian yang diklaim sebagai perdamaian yang justru mengakhiri ya banyak perdamaian di Timur Tengah. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Ya, Alhamdulillah. Eh, itu coba konfirmasi yang mau bertanya langsung ini. Masih bergabung, Ibu? Oke, masih Ustaz. Monggo, Bu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi dia wabarakatuh. izin bertanya Ustadz Farid. Em, Konflik Sudan ini kan seperti The Forgotten War gitu, masih tidak banyak mendapatkan sorotan gitu ya. Maksudnya kalau kemudian Buletin Kafah kemarin mengangkat tema Sudan dan ketika kita mencoba untuk mendialektikakan itu kepada apa namanya taruhlah tokoh gitu itu masih nggak notice gitu. Jadi masih banyak yang tidak apa ya istilahnya tidak tahu begitu, tidak tahu dengan konflik ini. Padahal kemudian kejadiannya kan begitu rupa tragedi kemanusiaannya itu. Nah, kalau begini itu maka ini harus harus diberikan eh, bagaimana ya kita kemudian menunjukkan gitu sekaligus akhirnya ini seolah jauh gitu ya. Terlebih media juga tidak seperti bagaimana kemudian yang ada pada Gaza gitu ya, sehingga kemudian motivasi kemanusiaan itu akhirnya juga muncul gitu, tidak hanya kemudian dorongan karena agama begitu ya. Nah, tapi konflik Sudan ini kan kemudian memang tidak masih masih tidak sebegitu besar begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu untuk menolong Sudan gitu. Ketika kemudian kita ditanya seperti apa, terus kita bisa apa, Mbak? Begitu. Nah, ini bagaimana konstruksi berpikir yang kemudian kita harus sajikan mengingat kita jauh dari posisi di sana begitu. Nggih. Ngaten Ustaz, jazakumullah khair. Ya, baik. Kita bisa pahami ya kenapa isu Sudan ini tidak begitu menonjol. Apalagi kalau dibandingkan dengan eh, apa yang terjadi di Palestina ya. Palestina itu memang eh, mengambil pikiran dan hati kaum muslimin sekaligus begitu. Karena Palestina ini adalah negeri yang diberkahi ya. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra disebutkan seperti itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dan Palestina itu menjadi tempat yang pernah disinggahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendapatkan perhatian baik pikiran dan hati kaum muslimin. Ditambah lagi di Palestina itu kebiadabannya itu memang luar biasa dan itu dilakukan oleh musuh umat Islam yang diabadikan di dalam Al-Quran yaitu orang-orang Yahudi ya yang didukung oleh eh, Amerika Serikat ya dan dari segi korban itu jumlahnya juga luar biasa sejak Oktober 2023 hampir menyentuh angka 70.000 itu yang menjadi syuhada yang tercatat belum lagi yang ada di tertimpa di bangunan-bangunan yang belum tercatat gitu ya. Eh, Palestina juga menjadi perhatian dunia ya karena di Palestina ini apa yang disebut dengan kesepakatan-kesepakatan internasional, hukum-hukum internasional itu tidak berlaku sama sekali gitu ya. Dan dengan demikian juga PBB menjadi sangat lemah. Jadi memang ini menjadi perhatian dunia internasional. Berbeda dengan eh, Sudan ya. Sebenarnya wilayah konflik itu kan bukan hanya Sudan. Ada beberapa wilayah konflik yang juga masih terjadi sekarang, yang juga sering tidak tersentuh itu, misalkan apa yang terjadi di Cina, di wilayah Xinjiang misalkan. Atau apa yang terjadi di Asia Tengah yang dilakukan oleh penguasa-penguasa di sana terhadap aktivis-aktivis Islam ya.
Jadi bisa disebut sangat bisa dipahami ya kenapa eh, agak sulit menjelaskan eh, konflik yang terjadi di Sudan dan sebagainya. Nah, karena itu kalau tadi bicara konstruksi berpikir yang harus kita bangun di tengah umat itu adalah bahwa kita ini sesungguhnya adalah umat yang satu ya, ummatun wahidatun. Dan Sudan itu adalah wilayah kaum muslimin yang memiliki potensi Islam yang luar biasa ya. Kalau kita bicara tentang bahasa Arab yang fushah itu ada di Sudan ya, masyarakatnya masih biasa bicara berbahasa Arab yang fushah gitu, bukan yang amiyah ya. Kalau di Mesir itu sudah lebih banyak yang amiyah gitu, yang bahasa Arab yang pasaran gitu. Eh, Demikian ulama-ulamanya juga ulama-ulama yang luar biasa. Jadi dari segi potensi Islamnya sangat luar biasa. Hingga saat sekarang ini pembicaraan tentang khilafah di Sudan itu masih terjadi, masih bisa dibicarakan secara terbuka. Berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lainnya, yang itu sudah tidak bisa lagi dibicarakan secara terbuka, ya. Eh, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya menggambarkan bahwa sesungguhnya kita ini adalah ummatun wahidatun, umat yang satu. Bahwa Palestina itu mendapatkan tempat tersendiri dalam pikiran dan hati kita itu memang seharusnya begitu. Tapi jangan lupakan wilayah-wilayah negeri Islam yang lain. Karena itulah ada satu kesadaran yang harus kita bangun di tengah umat yang disebut sebagai yang sering kita bahas itu ya, apa yang disebut dengan al-wa'yus siyasi atau kesadaran politik. Nah, kesadaran politik itu di dalamnya ada dua hal ya. Pertama, an-nazaratu ilal alam, jadi pandangan yang sifatnya mendunia. Nah, disinilah kenapa kita harus hirau terhadap Sudan, kenapa kita harus hirau terhadap Xinjiang, kenapa kita harus hirau terhadap Suriah, misalkan, karena pandangan dunia ini. Karena Islam itu adalah agama yang satu, ya, agama yang sifatnya juga global, alamiah. Umat Islam ini adalah umat yang satu, umatun wahidatun. Itu yang mengharuskan kita memiliki pandangan yang mendunia itu. Apalagi kita punya kewajiban dakwah untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, ya, agar Islam itu dirasakan menjadi agama yang benar-benar rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kedua adalah min zawiyatin khasah. Yang disebut dengan kesadaran politik dalam Islam itu eh, adalah kesadaran politik di samping pandangannya global berdasarkan sudut pandang yang khas, yaitu akidah Islam. Jadi bagaimana kita melihat konflik-konflik yang ada itu dari segi akidah Islam ya. Palestina itu bukan konflik antara Israel dan Hamas ya, tapi itu adalah urusan kaum muslimin. Itu bukan masalah perbatasan ya, tapi itu masalah dijajahnya tanah Khuruj ya, tanahnya kaum muslimin. Demikian juga apa yang terjadi di Sudan ya. Nah, dan kesadaran politik ini harus selalu kita berikan kepada umat karena pola-pola Amerika untuk menjajah negeri-negeri Islam biasanya adalah pola-pola yang berulang. Apa yang dilakukan oleh Amerika di Sudan, di Suriah, itu sangat mungkin akan dilakukan oleh Amerika di Indonesia, ya, dengan pola pecah belah, konflik, kemudian biarkan berdarah-darah, kemudian Amerika masuk seolah-olah menjadi pahlawan, merancang berbagai kesepakatan-kesepakatan damai di meja perundingan, tapi kemudian eh, wilayah itu dikendalikan oleh Amerika. Sistemnya seperti apa dikendalikan oleh Amerika, siapa yang berkuasa itu dikendalikan oleh Amerika. Sama seperti Suriah saat sekarang ini kan, sistemnya seperti apa di Suriah setelah runtuhnya Bashar Assad itu dirancang oleh Barat. Bahkan siapa yang menjadi pemimpin itu dirancang oleh Barat ya. Maka tidak mengherankan kalau pemimpin Suriah saat sekarang ini banyak berkunjung ke Barat ya. Itu bukan tanpa arti ya. Nah, jadi
Itulah yang harus kita bangun. Jadi pertama kita adalah umat yang satu. Kesadaran al-ukhuwatul Islamiyah ini sangat-sangat penting untuk kita bahas. Bukankah Rasulullah untuk menunjukkan pentingnya al-ukhuwatul Islamiyah ini menggambarkannya dengan gambaran yang sangat sederhana, bagaikan satu tubuh. Jadi kalau satu tubuh yang sakit, maka tubuh yang lain menjadi sakit. Bagaikan satu bangunan yang saling memperkuat satu dengan yang lain. Ini gambaran yang sangat sederhana dari Rasulullah SAW. Kita nggak perlu mikir yang jelimet untuk menunjukkan bagaimana sejatinya persatuan kaum muslimin itu. Yang kedua yang harus kita bangun adalah tadi al-wa'yu siyasi, kesadaran politik ya, yaitu pandangan yang sifatnya global. Tegaskan pandangan yang global ini adalah tuntutan Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah untuk manusia ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas ya, dan dari sudut pandang yang khas yaitu akidah Islam. Jadi kita bukan sekedar pengamat hubungan internasional yang tidak berpihak gitu ya. Tapi kita adalah pengamat eh, politik sekaligus ya menjelaskan apa penyebabnya dan menjelaskan bagaimana solusi Islam terhadap krisis itu. Ya, itu posisi kita sebagai siasiun, sebagai politisi, bukan sebatas pengamat politik yang berhenti pada bicara tentang konflik, ya, tapi kita sampai pada tingkat solusi. Bahkan yang disebut dengan siasiun itu adalah dia bukan tentu bukan sekedar pengamat, tapi dia menjadi bagian dari proses perubahan itu. Dia menjadi penggerak dari proses perubahan itu. Apalah artinya kita mengamati dunia Islam, kemudian kita diam dan tidak melakukan apa-apa. Nah, karena itu yang disebut orang yang memiliki kesadaran politik yang layak disebut menjadi politisi Islam, dia menjadi bagian yang memperjuangkan apa yang menjadi persoalan di tengah umat untuk diselesaikan. Dan sangat nyata sekarang yang menjadi persoalan di tengah umat itu adalah karena ketiadaan khilafah ala minhaji nubuwah. Maka siapapun yang peduli terhadap urusan umat dengan sungguh-sungguh dan serius, ya, eh, dia harus menjadi bagian dari barisan perjuangan ini. Karena kalau dia tidak menjadi bagian dari perjuangan ini, bagaimana menyelesaikan persoalan kaum muslimin? Bagaimana menyelesaikan persoalan Palestina? Bagaimana menyelesaikan persoalan Sudan, Cina, Selatan, dan sebagainya? Itu yang menjadi syarat penting dari seorang politisi Islam. Ya, kira-kira begitu, Ustadz Azhar. Oke, jazakumullah khair Ustaz. Ya, Afwan. Ya, Alhamdulillah. Boleh satu kesempatan lagi, Ustaz? Ada Ya, satu tafadhol, pertanyaan. tafadhol. Ya, Masya Allah. Ini dari pertanyaan eh, dari Mbak atau Ibu ya, Mariani. Jika dianalisa, pola penjajahan Amerika memiliki politik yang cerdas, yakni menggunakan tangan lain dalam misinya. Sejauh mana pengaruh ikatan kerjasama agen-agen Amerika? Apakah hanya sebatas pembagian wilayah atau ada hal yang lain, Ustaz? Terakhir, Ustaz, bagaimana solusi konflik untuk kaum muslimin yang ada di Sudan, Ustaz? Dari pertanyaan Ya, Bu Mariani. ya. eh, bagaimana pembagian agen-agen itu? eh, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi Barat itu intinya kalau berhadapan Islam mereka itu pasti bersatu, begitu. Ketika ada masalah apa eh, pendudukan Irak mereka bersatu. Ada pendudukan terhadap Afghanistan mereka itu bersatu. Dan mereka bersatu untuk menghancurkan negeri Islam. Pesawat-pesawat mereka bersatu untuk menjatuhkan bom-bom di negeri-negeri Islam. Jadi Barat itu tidak pernah eh, apa namanya eh, ketika berhadapan dengan kekuatan ideologi Islam, mereka itu bersatu. Termasuk sikap mereka terhadap Palestina, ya itu bersatu mereka itu, ya. Eh, Kalaupun ada yang cenderung untuk eh, mempersoalkan eh, Israel misalkan, itu bukan sebagian besar bukan mempersoalkan Israel sebagai sebuah negara tanda kutip yang menjajah, bukan.
tapi karena kebijakan-kebijakan Israel yang dianggap tidak berperi kemanusiaan ya. Jadi sangat jarang sekali ada negara-negara Barat yang mengatakan bahwa Israel itu adalah penjajah dan dia tidak sah ada di sana. Biasanya yang disorot itu sebatas kebijakannya. Kemudian nanti akan dikaitkan dengan pelaku-pelakunya seperti Netanyahu misalkan. Ya, sebatas itu. Eh, karena eh, Barat itu memiliki eh, apa yang disebut dengan memori kolektif ya, bahwa umat Islam itu adalah adalah eh, musuh gitu ya. Eh, tapi jangan lupa ya, di antara mereka juga karena basis mereka itu kan kapitalisme ya. Kapitalisme itu kan yang paling penting itu adalah bagaimana menguasai kekayaan alam itu sebesar-besarnya. Ya ketika kesempatan itu ada, kerakusan itu ya akan muncul. Nah, maka tidak mengherankan di antara negara-negara imperialis ini juga terjadi persaingan karena memang basisnya itu adalah kerakusan itu. Orang-orang rakus kan akhirnya dengan teman juga bisa bersaing, bisa saling sikut ya, namanya juga orang rakus. Demikian juga negara-negara yang rakus itu. Dan itulah yang juga terjadi ya, terutama yang terasa sangat eh, sangat sangat terasa begitu ya. Itu terjadi di Timur Tengah ya, Mesir ya. Dulu Raja Farouk itu kan agennya Inggris, ditumbangkan oleh Gamal Abdul Nasir yang merupakan agennya Amerika. Dilanjutkan kemudian oleh Anwar Sadat sampai sekarang Sisi ya. Di Yaman juga pertarungan antara agen-agen Inggris dan agen-agen Amerika gitu ya. Demikian juga eh, di Sudan ini juga seperti itu ya. Kenapa pemerintahan transisi ketika Omar Bashir itu jatuh, ada pemerintahan transisi sipil itu kemudian dikudeta oleh Burhan. Karena pemerintahan transisi sipil ini yang didukung oleh LSM-LSM di sana itu adalah dipengaruhi oleh Inggris, bentukan Eropa. Itu kenapa kemudian pemerintahan transisi itu dijatuhkan oleh jenderal-jenderal Amerika gitu. Nah, dengan janji akan dilakukan pemilu ya. Tapi ketika pemilu ini juga tidak memastikan ya, agen-agen Amerika itu berkuasa. Maka dua agen Amerika ini yang tadinya bersatu untuk melawan pemerintahan transisi, yaitu eh, Hamidi dari reaksi cepat dan Burhan dari jenderal dari eh, tentara resmi Sudan, itu kemudian diadu oleh Amerika, gitu, didorong untuk berkelahi satu dengan yang lain, ya, agar kemudian konflik lagi terjadi lagi. Nah, baru kemudian Amerika datang ya mendamaikan pihak yang konflik gitu. Ya kira-kira seperti di pasar lah gitu ya. Di pasar ada preman ya supaya dia berkuasa ya, dua preman tuh diadu gitu ya. Setelah itu dia seolah-olah jadi penengah ya, jadi yang dan mengatur ya, dan dia kemudian yang berkuasa. Ya kira-kira seperti itu. Nah, karena itu kalau tadi dikatakan pembagian agen itu ya tergantung kepada negara yang menjadi eh, binaan pembinanya begitu kira-kira. Jadi pembagiannya itu ya seperti itu. Ada agen-agen yang menjadi bagian dari agen Inggris, ada agen-agen yang menjadi bagian dari agen Amerika. Meskipun sekarang agen-agen Inggris itu tidak muncul secara terbuka ya, karena mereka tahu Inggris memang sedang eh, melemah begitu. Saya kira itu tentang pembagian agen-agen itu. Nah, yang kedua tadi apa? Solusi konflik. Bagaimana solusi ya? eh, Pertama, kita harus tahu ya akar persoalannya apa. Akar persoalannya ini ya karena intervensi negara Barat imperialis itu yang memanfaatkan penguasa-penguasa yang menjadi agen mereka. Itu menjadi persoalan mendasar. Dan kenapa itu intervensi itu bisa terjadi? Ya, karena umat Islam ini memang tidak lagi memiliki pelindung ya yang melindungi negeri-negeri Islam, melindungi kaum muslimin. Dan umat Islam ini dipimpin oleh penguasa-penguasa yang menjadi pelayan-pelayan Barat.
Maka kalau kita bicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini, maka yang harus kita bangun itu adalah negara yang kuat, ya, yang tidak bisa lagi diintervensi oleh kekuatan-kekuatan negara imperialis, di mana penguasanya itu adalah penguasa yang independen, yang tidak melayani kepentingan negara-negara Barat imperialis. Eh, dan dengan ideologi yang kuat. Itu tidak lain kecuali khilafah ala minhaji nubuwah gitu. Karena dengan khilafah ala minhaji nubuwah yang didasarkan pada akidah Islam, yang diatur berdasarkan syariah Islam, ini akan membuat negara khilafah itu kuat dan tidak bisa diintervensi. Karena yang dilayani itu adalah umat atas dasar eh, ketertundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Hukum yang dirancang itu adalah hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hukum yang bisa dipesan oleh negara-negara imperialis. Karena sistemnya itu bukan sistem seperti sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu kan ketika meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, justru disitulah intervensi negara-negara imperialis itu untuk memesan undang-undang, memesan pasal-pasal yang sesuai dengan kepentingan mereka. Ini tidak akan terjadi kalau basisnya itu adalah Islam, ya. Karena Islam itu tidak bisa diintervensi oleh hawa nafsu manusia. Dan negara khilafah ini alamin haji nubuah akan tentukan negeri-negeri Islam. Karena salah satu faktor yang mengabadikan atau melanggengkan gitu ya perpecahan di negeri Islam ya konsep negara bangsa yang memang dipaksakan terutama di Timur Tengah ya oleh negara-negara Barat ya yang negeri-negeri Islam kemudian dibagi-bagi atas perjanjian Sykes-Picot itu. Maka perjuangan khilafah ala minhaji nubuwah ini perjuangan skala global. Ini perjuangan yang sangat serius dan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat. Dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam. Ya, saya kira itu Ustadz Azhar. Iya, Alhamdulillah. Masih ada lagi, Pak? Kesempatan satu Cukup. lagi nih, Ustaz. Cukup. Oh, oh ya Kita silakan, cukup. silakan, Ah, silakan. satu lagi. Satu lagi. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Hendra atau Pak Hendra. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi ya, Bapak Ibu. Kita cukupkan. Eh, Beliau bertanya, apakah benar ada peran Uni Emirat Arab, Ustaz, dari konflik yang terjadi di Sudan, Ustaz? Apakah betul ada peran dari Uni Emirat Arab? Iya, eh, jadi begini. Terutama saat sekarang ini Amerika itu lebih banyak menggunakan aktor-aktor regional untuk kepentingan politik mereka. Misalkan dalam krisis Suriah itu yang dimainkan aktor-aktor regional seperti Uni Emirat Arab, negara-negara Teluk termasuk Saudi. Krisis Yaman juga seperti itu. Yang dimainkan itu adalah aktor-aktor regional. Libya juga seperti itu. Nah, eh, kalau tadi dikatakan Uni Emirat Arab, perannya ya sangat penting peran Uni Emirat Arabnya sebagai aktor regional negara Barat. Maka apa yang disebut sebagai kelompok kuartet tadi, ya itu kan diantaranya Uni Emirat Arab, kan gitu. Dan Uni Emirat Arab punya kepentingan terutama emas ya di sana. Eh, jadi kalau kalau kita lihat Amerika sekarang karena tidak bisa berperang secara langsung karena itu berarti membutuhkan modal yang sangat besar, ya. Sementara ekonomi mereka juga tidak sedang baik-baik saja. Mereka lebih banyak menggunakan aktor-aktor regional, termasuk Gaza kan gitu. Gaza Amerika jadi yang dirancang oleh Trump itu kan Amerika menjadi dewan eh, penasehat penasehatnya dengan Tony Blair. Nanti yang apa namanya yang membiayai itu bukan Amerika, tapi negara-negara Teluk, negara-negara Arab itu yang membiayai kalaupun itu dilakukan rekonstruksi terhadap Gaza. Dan siapa tentara-tentaranya? Ya mayoritas adalah tentara-tentara eh, yang menjadi kendali dari Amerika gitu ya. Jadi skenario-nya itu seperti itu dan ini bentuk kejahatan yang
luar biasa gitu ya. Seperti yang mereka lakukan di Irak. Mereka membom Irak babak belur, ya. Kemudian mereka membuat perdamaian dan berjanji akan kemudian mengatakan akan ada rekonstruksi Irak. Tapi pembiayaan pembangunan Irak yang mereka hancurkan itu dari minyaknya Irak. Dan siapa kontraktor-kontraktor yang diperkerjakan di sana? Perusahaan-perusahaan Amerika. Ada yang memiliki link dengan perusahaan-perusahaan Amerika. Ini kan kejahatan yang eh, luar biasa. Mereka tidak peduli berapa nyawa kaum muslimin di sana. Nah, oleh karena itu menempatkan Amerika sebagai musuh itu adalah sangat penting. Ya, saya kira gitu, eh, Ustadz Azhar. Kita cukup Ustaz, ada yang lagi ingin Ya, disampaikan Pak cukup Istiqbal? ya, cukup. Masya Allah. Nanti kita lanjutkan